telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fira Adela yang telah bersedia untuk mengisi acara webinar pada malam hari ini. Dan tentu saja kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu semua yang beberapa kali ya sudah mengikuti acara atau webinar dari komunitas teman ADHD ini. Namun mungkin beberapa lainnya ada yang baru pertama kali nih mengikuti hari ini. Nah, apa sih sebenarnya kita atau komunitas teman ADHD ini? Nah, jadi komunitas teman ADHD ini adalah sebuah komunitas yang mana mengadakan kegiatan ataupun mengadakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ADHD atau GPPH. Nah, apa sih ADHD ini atau GPPH? Jadi ADHD atau GPPH ini merupakan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas yang dialami oleh beberapa individu atau anak bahkan remaja hingga dewasa seperti itu. Jadi komunitas ini fokus untuk merangkul gitu ya bahasanya, merangkul masyarakat terutama yang bisa guru, profesional maupun orang tua untuk lebih jauh lagi nih mengenal apa sih itu sebenarnya ADHD atau GPPH. Salah satunya melalui kegiatan webinar seperti malam hari ini, seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan juga saya Susan, jadi saya hari ini adalah sebagai moderator yang akan membantu memandu acara webinar pada malam hari ini. Untuk pada malam hari ini, saya perkenalkan kembali narasumber kita dengan Ibu Fira Adela, MPSI Psikolog. Jadi beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja yang pada malam hari ini akan membahas tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh bagi anak dan remaja dengan GPPH ini. Nah, seperti itu. Nanti selama acara webinar ini berlangsung, saya harap untuk Bapak Ibu peserta semuanya dapat memute atau mematikan suara agar materi yang disampaikan oleh Bu Dela ini dapat terdengar dengan baik. Apabila nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, dapat dituliskan di kolom komentar, lalu nanti akan saya bantu bacakan dan kita akan memasuki pada sesi tanya-jawab seperti itu. Baik, mungkin tidak perlu panjang lebar lagi ya Bu Dela, kayaknya sudah banyak yang tidak sabar nih untuk mendengarkan materi ataupun sharing dari Ibu Dela. Langsung saja kepada Ibu Dela, saya persilahkan menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih Mbak Susan, terima kasih juga di sini ada Mbak Ririn ya yang memfasilitasi kita semua bisa berjumpa. Jadi memang tak kenal maka tak sayang begitu ya. Sebelum kita mulai mungkin lebih kepada ini supaya suasananya nggak kayak di kelas di kampus gitu ya. Kita coba untuk membuatnya menjadi lebih santai, lebih rileks. Jadi kita ngobrol-ngobrol malam ini. Terima kasih para orang tua dengan Ananda yang diberi satu kelebihan sama Allah ya, diberi kelebihan oleh Tuhan gitu ya, di mana anak ini mempunyai satu kondisi ADHD. Nah, kenapa saya selalu ingin melihat ADHD dari perspektif yang positif? Karena memang apa yang Tuhan berikan pada kita, kita tak bisa kemudian menolak itu, ya kan ya? Nah, teman-teman, saya sebut teman-teman kenapa? Karena saya tidak merasa berada di atas dari teman-teman sekalian. Kita sama-sama sedang menjalani satu journey, satu perjalanan panjang, ya. Di balik kondisi atau di balik satu mungkin keberkahan yang Tuhan kasih, di mana lewat ilmu yang saya tekuni, saya dari psikologi juga, ya saya juga psikolog dan saya mengambil jurusan klinis, ya. Nah, mungkin sedikit cerita tentang saya bahwa kemudian saya mengambil klinis anak, apa pula gitu ya yang mendasarinya. Jadi sebenarnya saya lulus dari klinis dewasa, tetapi akhirnya lulus dengan mengambil lagi kekhususan atau spesialisasinya ke klinis anak. Mengapa demikian? Karena malam ini saya sebenarnya berada di antara teman-teman yang kita punya satu satu kondisi yang sama. Jadi anak saya juga yang paling besar itu ADHD dengan usia sekarang 25 tahun.
ya, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berbagi sama-sama di sini. Sekali lagi saya tidak di dalam posisi yang lebih dari teman-teman, tetapi insya Allah kita bisa bertukar informasi seperti itu. Saya sangat apresiasi ya dengan keberadaan komunitas ini, karena kalau dibandingkan pada 20 sekian tahun yang lalu, di mana saya berada dalam kondisi yang sama dengan teman-teman, mungkin anaknya masih pada usia sekolah ya, atau mungkin pada usia yang masih kecil-kecil gitu ya. Nah, di masa itu belum banyak kita mendapatkan fasilitasi seperti ini. Jadi kami dulu biasanya yang senasib sepenanggungan itu berinisiatif untuk berkumpul, dan bentuknya itu sama informal seperti ini. Tapi kan kita nggak punya teknologi ya untuk menyatukan kita begini. Akhirnya kita memang harus mencari satu kesempatan untuk hangout. Jadi untuk ketemu langsung. Biasanya dalam hal ini kita terbuka, siapapun yang rasanya mempunyai kepedulian kepada kita untuk kemudian bisa berbagi, nah itu juga kita akan ajak untuk berbicara. Kurang lebih sama seperti itu. Oke, kalau memang sudah kalau saya lihat ini juga jumlahnya cukup saya juga cukup apresiasi di sini, ada cukup banyak orang tua di sini ya, mama, papa, ayah, bunda yang bisa bergabung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai apa yang kemudian sudah saya persiapkan buat teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman butuhkan, kita bisa share juga materi ini ya, karena biasanya saya berikan materi ini sebagai satu psikoedukasi kepada orang tua, caregiver, guru ya, yang memang mereka mempunyai satu fungsi ataupun peran secara langsung mendampingi anak-anak kita. Oke, saya izin ya untuk kemudian share materi saya. Boleh izin Mbak Susan ke sayanya dikasih akses untuk bisa men-share materi. Iya, baik Bu, sebentar. Terima kasih. Oke. Nah, sambil disiapkan. Nah, teman-teman, saya mungkin di sini juga akan memberikan beberapa tips yang bisa jadi kita sendiri sudah melakukan itu. Jadi bisa juga kita melakukan konfirmasi atas apa yang sudah kita lakukan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat sama-sama apa sih sebenarnya oleh-oleh yang akan saya bagikan pada malam ini ya. Dari judulnya saja dikatakan, jadi orang tua tangguh nih, gitu ya. Sudah tangguh belum sih kita? Mau dong. Buat teman-teman yang ada di sini ada kali ya yang kemudian bisa memaknai apa sih yang dimaksud dengan tangguh. Silakan ya di chat itu bisa kita tuliskan tangguh itu apa, dia. Apa sih kemudian yang membuat kita itu jadi seorang yang tangguh gitu ya. Ada apa dengan anak ADHD? Halo sayang. Nah, ya, apa sih yang membuat kita itu kemudian diharapkan menjadi orang tua yang tangguh? Tangguh itu apa sih sebenarnya? Nah, silakan teman-teman. Apa sih tangguh menurut kacamatanya teman-teman? Ya. Oke, dapat diandalkan katanya Mbak Herning. Dapat diandalkan ya Mbak Herning ya. Oke, ada lagi. Tadi Mbak Herning bilang artinya kita dapat diandalkan. Tangguh tuh strong katanya Mbak Ayu. Strong dalam segala kondisi. Iya Mbak Ayu ya. Iya sih, mesti kuat nih kita. Karena kita akan melakukan satu perjalanan yang mungkin bukan sesuatu yang mudah ya untuk kita lakukan gitu ya. Terima kasih. Pantang menyerah katanya Mbak Dewi. Lalu tangguh itu hebat dan kuat loh. Wah, makin banyak nih di sini keluar berjuang, ya, memiliki kemampuan untuk bertahan dan mempertahankan. Saya senang nih di sini. Artinya kita semua sudah mengeluarkan ya rasa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita. Nggak bisa kita pungkiri kok. Memang itu yang diharapkan. Ya. Nah, untuk menjawab itu semua, atau untuk mengakomodasi apa yang teman-teman rasakan, yuk kita lihat pembagian dari materi yang akan saya bicarakan malam ini. Kita akan cerita tentang seperti apa anak kita. Kita juga akan cerita tentang apa keluhan-keluhan kita, di mana saya mengemas ini berdasarkan temuan orang tua, mungkin di belahan negara yang lain juga sama. Ya, yuk kita lihat supaya kita punya kesamaan rasa dulu sebagai orang tua. Tadi kalau kita lihat sharingnya tentang tangguh itu apa, itu tiap
tiap kita itu punya definisi sendiri-sendiri tentang tangguh. Dan kemudian yang ketiga nanti kita lihat formulanya untuk menjadi tangguh, dan mari kita kuatkan diri kita. Karakteristik kayak apa sih sebenarnya, karakteristik orang tua seperti apa yang diharapkan sama anak-anak kita ya sebagai Ananda yang kemudian menyandang ADHD. Oke. Nah, kita lihat di sini. Saya mungkin sedikit memberikan ingatan pada kita kembali. Setiap kali kita melakukan pertemuan khusus untuk bicara tentang Ananda kita yang ADHD, tentu dihadapkan dengan karakteristik mereka. Apa yang disebut dengan karakteristik? Artinya mereka terberi seperti itu. Saya tahu bahwa teman-teman belum tentu di sini semua berlatar belakang medis ataupun berlatar belakang psikologi, apalagi psikologi klinis dan anak gitu ya. Tetapi kita perlu tahu karena Ananda kita kan berada dalam situasi ini. Saya terus terang waktu pertama kali mendapatkan diagnosa atas anak saya, ya itu langsung kita cari karena bukan otomatis informasi itu kemudian kita miliki. Ya, setelah kita lihat ternyata yang perlu kita pahami adalah ini merupakan satu bentuk gangguan mental yang menyerang sejak anak-anak, teman-teman. Karena ada kata ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kata disorder ini tidak main-main. Yang mendudukkannya tentu harus ahli, dan dalam hal ini dokter, ya dokter yang perlu kita dengarkan diagnosanya seperti itu. Saya waktu itu ADHD-nya sendiri duduknya memang dari seorang psikiater anak, tapi bisa jadi teman-teman mendapatkannya dari dokter yang lain. Kalau saja nih di dalam komunitas ini pernah tahu yang namanya Dokter Dwijo, Dokter Chin, itu dokter yang familiar gitu loh pada masa saya, karena mereka sudah bisa dibilang udah nama-nama yang happening di masa itu, ya. Jadi yang perlu kita dapatkan pada waktu anak saya terpapar ADHD atau didiagnosa ADHD, accept it, terima itu, ya, terima itu. Mereka diserang sejak anak-anak. Sampai kapan sih Mbak Dela, atau sampai kapan Mbak Dela ini akan terjadi pada anak kita? Kesulitan yang mereka alami, gejala ini bisa bertahan hingga remaja dan dewasa. Jadi sebenarnya jika kita bicara tentang populasinya, hingga dewasa itu 2,5 sampai 2,8% masih dijumpai anak-anak ADHD, ya, atau orang yang terpapar ADHD. Dan mereka mengalami dampak pada gangguan terhadap akademik atau kuliahnya, bahkan sampai kepada kepekerjaannya. Saya ambil definisi ini bukan hanya berdasarkan kamus besar yang dimunculkan oleh kelompok psikolog atau psikiater Amerika gitu ya, tetapi juga ada beberapa ahli-ahli lain hingga 2015 bahkan 2017 mereka mengonfirmasi bahwa ADHD ini merupakan satu kondisi yang akan panjang pada anak kita, ya, dampaknya seperti itu. Di awal ini mungkin beritanya terdengar tidak enak. Kalau begitu, udah saya akan sepanjang masakah seperti ini, gitu ya. Waduh, kalau ingat masa kecil gimana saya mengelola anak, mungkin rasanya nggak akan pernah terbayang akan sampai di titik ini, gitu ya. Rasanya nggak akan pernah. Benar deh teman-teman. Tapi itulah tadi, kita perlu menjadi tangguh. Kondisi inattention, kondisi impulsif mereka, kondisi hiperaktivitas mereka, ya, ini datang bersamaan di masa mereka masih kanak-kanak. Memang nanti akan ada perbedaan kondisi kombinasinya, ya. Ada yang hiperaktivitasnya lebih kuat, ada yang impulsifnya lebih kuat. Saya akan gunakan bahasa yang lebih gampang deh. Inattention itu adalah kesulitan mereka memusatkan perhatian. Antara mereka itu gampang banget teralih, atau kalau udah merhatiin sesuatu susah dipindahkan ke yang lain. Nah, itu yang inattention. Sedangkan impulsif adalah ngotot, nggak mau benar-benar deh ya menunda apa yang dia inginkan. Kalau dia mau saat itu, dia harus dapatkan saat itu juga. Ya, jadi emang akan kelihatan susah sekali diatur karena impulsifnya ini. Dan ketika mereka tak dapatkan apa yang mereka inginkan, ngamuknya itu.
tantrumnya itu yang mesti kita lihat. Kecil badannya, tetapi kalau mereka sudah ngamuk, ya nggak sih? Nah, impulsif itu, kengototan itu powerful sekali. Sehingga kalau teman-teman bilang kita harus strong ya, iya banget. Harus, karena apa? Impulsivity itu membuat kita akhirnya jadi sama dia itu seperti mengerahkan energi gitu ya, untuk bisa menahan mereka, untuk mengerem mereka. Ya, satu lagi hyperactivity, rasanya nggak bisa diem ke sana kemari. Nah, saya mungkin untuk lebih gampangnya, aku punya video ya. Kita nonton sama-sama yuk untuk kita lihat seberapa sih akhirnya orang tua itu menjadi lelah gitu ya untuk melihat kondisi dari anak-anak kita. Mungkin lebih enak kalau pakai video ya. Saya putarkan video sebentar. Nah, video ini kisah nyata. Ada seorang anak bernama Liam. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah nonton akan masih saya akan merefresh kembali. Tapi yang belum pernah nonton yuk kita lihat sama-sama kayak apa sih Liam ini. Oke, ini Liam ya. It's Saturday morning in Wigan. Brian and Eleanor Hill are taking their two sons, Lewis, who's 2.5, and Liam, who's 5, into town shopping. Liam is not like other children. Liam, just wait for the door to open, look. Stand here. Come here. Liam. Don't you dare. Come here. Oke, bagus. Come here, it's high up that. Brian, Lewis is coming. I don't like this. Liam, this car's coming. Straight here now. My heart's just stopped beating now. Have you locked it? Because that was frightening when you went into there. Give me your hand. Give me your hand. Liam. Liam is fearless and impulsive. Brian and Eleanor know that if he sees something across the road, he won't think twice about running towards it, regardless of traffic. Liam, not too far in front, please. Come here. First time I've told you, Liam. If I have to keep telling you the same things, you do not go on the ride. Hold my hand. I'm standing here and I'm not moving until you hold my hand. 1, 2, hold my hand. We'll hold the pram then, thank you. One or the other. He also rarely does what he is told. Hold the pram. Second time I've told you, Liam. No. I want you to hold the hand because it's very busy and when we get lost, Liam. hold the pram. No. I don't hate you. Right. If I tell you one more time, you don't go on the ride. We've not even got into Wigan, Liam. Calm down. Okay. Calm. I don't want to calm. I want him to hold the pram. That's a simple thing. Hello. Liam, not too far in front, please. Liam is constantly on the go, and he never stays with anything for long. Wait, hold my hand. We're not winning that much. I won't go this day. It's horrendous. There's no way you could possibly come shopping with the two of them. No, very, very rarely we come to shop. No matter how many times Brian and Eleanor tell him not to, Liam will do the same thing over and over again. Liam! Brian! Liam! Go! Come here now. Come here. Here, come on. That frightens me. That's really frightening me. Get in. You jumped straight on that bloody edging. It's in the car, Liam. Mummy's upset now. Get in the car. Don't
Liam. Liam, be quiet. I can get my own belt on, but I don't need everywhere. Get your belt. Liam's behaviour puts enormous strain on the whole family. Last year, Eleanor reached crisis point. Your nerves can only stand so much, and I think that's what happened really last year. It was like my body just said, enough's enough, really. Pippin, Pippin in the vein. She likes to make her think, Jonathan. Do you like it? Oke. Kita stop dulu ceritanya si Liam ya. Nah, ada komentar nggak teman-teman? Boleh ditaruh di chat. Apa komentarnya tadi gitu ya, melihat apa komentarnya tadi? Mungkin ada hal yang kita lihat kok kayak sama ya. Pernah deh kayaknya ngelihat ini. Ayo, silakan memberikan pengakuan. Selalu harus diingatkan. Benar Mbak Francesca Sally ya. Oke, komentar saya seolah-olah melihat putra saya. Ya, ada dong kalau gitu ya. Orang tua perlu tegas, benar, tegas dalam menertibkan. Nakutin ya? Iya sih Mbak Safira. Menegangkan sekali. Jadi benar-benar tuh kayak kita tuh sama berhadapan sama ini ya, roller coaster. Ekstra fokus untuk memperhatikan gerak-geriknya. Betul banget ya. Itu yang terjadi. Bayangkan kalau setiap hari, tadi kita nonton Liam yang cuma 5 menit aja. Saya banget kata Mbak Amalia. Benar. Ya, membahayakan dirinya. Tapi kalau kita perhatikan tadi saking dia udah sering naik turun seperti itu. Memang accidental prone. Ya, mudah sekali berbahaya begitu ya buat dirinya. Ancaman bahaya ada setiap saat. Bayang kayak apa kita mesti ngawasin dia dan kapan kita mesti ngawasin dia. Ya. Bisa dibilang hilang satu ini aja, 1 detik saja dia sudah ya udah kemana-mana kan seperti itu ya. Artinya mesti kita awasi setiap saat. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyebabkan dia begitu? Kenapa dia jadi nggak bisa diam seperti itu? Nah, mungkin para dokter yang teman-teman dapatkan selama ini sudah memberikan alasannya gitu ya, karena memang ada kaitannya dengan fungsi-fungsi yang ada di otak mereka kan seperti itu ya, terutama sekali lobus frontal. Bagaimana mereka itu kemudian melihat semua stimulus itu rasanya terbuka, pengen dipegang, pengen dideketin, pengen dicoba seperti itu. Jadi nggak ada tuh kemampuan dia untuk ngolah mana yang penting, mana yang nggak penting. Semua pengen dicoba. Ya, datang secara bersamaan seperti itu. Kalau bisa dibilang ada satu istilah yang mengatakan bahwa pada anak ADHD itu di dalam kepalanya tuh seperti satu airport gitu, di mana di situ pesawat datang silih berganti dan tidak ada yang mengatur. Kebayang nggak kayak apa acak-acakannya? Oke. Nah, kalau kita perhatikan karakteristik yang muncul pada ananda kita itu sebenarnya waktu demi waktu. Ya, permasalahan yang mereka hadapi itu bisa dibilang bukan semakin sedikit, malah semakin banyak ini. Di usia 5 tahun tadi Liam ya 6 tahun, 7 tahun, mereka yang paling banyak terasa adalah penghargaan terhadap dirinya yang rendah. Liam tadi udah merasa tiap hari dia itu mendengarkan kata-kata mamahnya kan begitu. Peringatan-peringatan itu kira-kira kalau diterima sama anak kita gitu, enak nggak sih didengar sama mereka gitu ya? Nah, memang itu sepertinya menyelamatkan mereka gitu. Jangan ke sana, hati-hati kamu, Liam panggil begitu ya. Sebenarnya kita itu melakukan hal tadi untuk menyelamatkan dia. Tetapi teman-teman yang diterima secara psikologis pada anak kita, mereka merasa tidak dihargai karena apa-apa dilarang. Apa-apa dimarahin. Itu dari umur 7 tahun mereka sudah bisa mengolah itu. Ya. Jadi ketika 7 tahun langsung kerasa tuh, dia akan melihat kita seperti enemy, seperti musuh karena setiap saat kok nama dia terus yang dipanggil. Ya, mungkin di sini juga ada para guru, tolong banget ya Bapak Ibu guru begitu ya. Karena ketika mereka di 7 tahun udah ngerti label. Kalau mereka terus dikatakan sebagai anak yang bisa dikatakan tadi menyulitkan, itu gampang kerekam sama mereka. Dia langsung melabel dirinya itu tidak berharga. Ya, itu di 7 tahun. Di 11 tahun,
ini berjalan penghargaan diri yang rendah, ditambah karena mereka merasa bahwa aku nggak kayak gitu. Kamu katakan aku nakal, kamu katakan aku itu nggak bisa diatur, tapi aku nggak mau dikatakan begitu. Akhirnya mereka justru melawan, menghadapi itu dengan apa? Perilaku mengganggu. Ya udah sekalian aja aku gangguin temanku. Terus kemudian dalam belajar pun mereka akhirnya menjadi lebih lambat. Karena apa? Semakin mereka itu dikatakan tak bisa, atau semakin mereka diminta untuk, ayo dong kamu fokus, akhirnya malah lebih lambat. Karena apa? Dia terganggu dengan apa yang kita katakan tadi gitu. Ya, maksud hati pengen bikin mereka fokus, tapi suara kita mungkin dia yang kencang tadi justru membuat mereka tuh akhirnya jadi lebih memperhatikan gaya kita dan kata-kata kita tadi ketimbang pelajarannya. Ya. Nah, kemudian keterampilan sosialisasi yang buruk. Karena apa tadi? Karena mereka impulsivitas, hyperactivity-nya, ya mereka cenderung melakukan sesuatu dulu, baru mengatakan sesuatu. Jadi kalau berteman juga kelihatan tindakan jalan dulu daripada berpikir dan kemudian merasakan. Kalau misalnya dia, kalau anak saya dulu senang banget dorong temennya begitu ya. Nah itu dia nggak ngerasain tuh bahwa temennya sebenarnya kan sakit, ya temennya jatuh itu kan sebenarnya merasa sakit dan akhirnya kesel sama dia. Dia sendiri nggak suka kalau temennya nggak suka sama dia, kan lucu ya. Dia yang bikin temennya nggak suka sama dia, tetapi dia juga nggak suka kalau nggak ditemenin. Nah, ini perbedaannya dengan autistik. Kalau autistik, mereka itu tidak terlalu aware terhadap temennya itu mau nemenin dia apa enggak, begitu ya. Tetapi pada ADHD di sini, mereka sebenarnya sangat suka bermain, sangat suka ketemu teman, sangat suka ngumpul, tapi di situ dia bikin ulah. Itu di 11 tahun tuh lagi ningkat-ningkatnya itu. Ya, di 14 tahun apa yang terjadi? Mereka sudah mulai mengerti ya tentang tadi harga diri. Dia udah nggak mau tuh dilarang dan sebagainya. Akhirnya apa yang muncul? Membantah, sulit diatur. Yang tidak kita inginkan adalah mereka dekat dengan aksi kriminal. Why? Kenapa? Karena teman-teman yang beneran nakal itu akan melihat mereka tuh gampang banget gitu loh untuk dijadikan sebagai bisa dibilang tuh perpanjangan tangan. Misalnya nih, kamu ambil tuh, misalnya mangganya orang gitu ya, kamu manjat Gi, atau kamu ambil Gi, uangnya siapa? Jadi mereka ini seperti eksekutor, sementara pemikirnya bukan mereka nih. Ada anak-anak yang memang punya niat jahat, misalnya begitu. Ya. Kemudian dijauhi di sekolah, karena sudah mulai nih. Karena mereka itu sendiri dicap tadi ya bahwa anak yang bisa jadi tuh kurang friendly sama temennya, kurang bersahabat gitu ya. Nah, dan itu kan dari mulut ke mulut. Akhirnya apa? Di umur 14 tahun kan orang udah mulai ngegeng. Ya mereka akhirnya jadi nggak dapet tuh. Nggak dapet dengan kelompok yang mana mereka akan diterima seperti itu. Ya. Mengalami pelecehan. Ya, tapi karena mereka itu terlihat mudah mengalihkan, kan mereka mudah teralih ya dari satu atensi ke perhatian yang lain. Walaupun sakit, sepertinya nggak kelihatan sakit. Tapi kalau kita tanya, pernah nggak kalian dilecehin? Sebagian besar mengatakan iya. Ya, karena apa? Nggak dirasain aja, atau karena mereka teralih perhatiannya. Tapi kalau kita tanyakan dalam ininya gitu, ada kesedihan dalam diri mereka. Karena apa? Teman-teman aku nggak suka aku. Ya. Kemudian gangguan tingkah laku ya sudah mulai terjadi nih, kurang motivasi dan sulit belajar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya meningkat dari waktu ke waktu jika kita tidak mengelolanya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut yuk. Orang tua pun keluhannya nambah. Ketika anak-anak tadi ya waktu dia masih bayi kita ngelihat oh iya dari bayi memang agak overaktif ya. Terus dia juga banyak bergerak. Semua yang ada pengen dipegang itu di kanak-kanak. Cuma kita tidak terlalu tajam bisa membedakan antara anak-anak yang tidak ADHD dengan ADHD. Karena di umuran ini semua anak explore kan seperti itu. Baru kelihatan titik bedanya teman-teman kan nanti begitu mereka sekolah nih. Teman-teman yang lain udah bisa duduk tenang, dia enggak kan begitu. Ya. Nah, saat diingetin masuk telinga kiri keluar telinga kanan katanya orang tua ya mesti berulang-ulang ya tadi dikatakan bahwa teman-teman bilang bahwa mesti berulang-ulang nih gitu kan terus main PS berjam-jam bisa 8 jam loh kalau anak aku udah kayak kue aja kue 8 jam
main PS, kok betah banget. Kalau dikasih another game pasti mau dia. Lebih dari itu juga mereka tidak akan berhenti kok mainnya. Ya. Terus kemudian mereka hafal semua pemain sepak bola, tapi pesan-pesan kita, kamu nanti kalau ke situ mama beliin ini ya, atau kamu ambilin ini nih di rak sepatu gitu ya, atau kamu ambil kaos kaki kamu di tempat cucian. Dia nggak akan ingat pesan itu. Tetapi kok bisa ya hafal? Saya punya teman yang anaknya juga ADHD itu hafal rutenya MRT, rutenya Transjakarta. Ya, tetapi kalau kita kasih pesan, kamu nanti ke Indomaret beli ini ya. Ya, ada berapa barang kita minta. Paling yang dia beli cuma satu, yang dua lupa, gitu kan ya. Artinya apa ya yang terjadi pada anak-anak ini gitu kan? Nah, kemudian remaja. Di remaja yang paling sering muncul adalah menginterupsi percakapan orang lain. Baik itu di kelas ya, atau kita lagi ngobrol di rumah, ada kedatangan tamu, lalu marah yang tidak terduga. Jadi impulsivity-nya tuh kalau kita lihat udah mulai muncul dalam bentuk reaksi emosi yang agresif ya, yang agak keras, agak kasar. Kalau dia main sepeda, naik sepeda motor, ini yang kita ngeri nih. Dia nggak lihat adanya bahaya. Kalau tadi Liam kan cuma manjat-manjat aja gitu, itu aja kita udah merinding gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka mengendarai sesuatu. Terus gimana dong? Apa mereka nggak usah diajarin naik motor? Nggak gitu juga sih. Nanti kita lihat bagaimana caranya begitu ya. Tetapi mereka kepingin seperti anak-anak lainnya, pengen juga bawa motor, pengen juga naik sepeda gitu kan. Nah, tidak disukai teman-teman dan dibully. Itu pada saat remaja. Kita lihat lanjut ya. Apa yang kita khawatirkan akhirnya? Satu, guru bisa ngawasin nggak sih kalau di sekolah? Itu kita ketar-ketir, ya nggak sih? Kalau misalnya kita di rumah bisa kita liatin, kita bisa gantian sama si ayah gitu kan, atau sama bapaknya. Tetapi kalau di sekolah ada nggak nanti yang ngeliatin? Itu yang kita worry ya, kita takut di satu hal itu. Oh, saya terus terang tuh nyari sekolah bener-bener bapak ibu bakal tahan nggak megang dia gitu ya. Sampai pekarangan sekolah pun saya lihat nih kira-kira cukup nggak ya buat dia lari-larian kan begitu ya. Terus kemudian bingung cari dukungan. Siapa yang bisa support nih nanti? Bingung cari dukungan. Mau ngobrol sama orang tua sendiri, mau ngobrol sama mertua, mau ngobrol mungkin sama adik ipar, belum tentu mereka juga bisa paham sama kita. Ya, makanya saya pikir ini support, salah satu fungsi supportnya adalah ngumpul sesama orang tua seperti ini. Ini bagus banget loh. Ya. Lalu yang ketiga, kurang perhatian dari ahli kesehatan. Ya. Kita kan nggak tahu nih mereka makan coklat, makan permen, makan segala di luar sana. Gimana cara ngawasin kesehatan mereka? Sampai saat ini pun bukan artinya kayak polisi ya, tetapi saya sendiri juga akan melihat apa yang dimakan oleh anak saya. Sampai kalau dia pulang kantor gitu. Tadi misalnya dibawain, masih saya bawain nasi apa-apa begitu ya, lauknya dan sebagainya. Karena apa? Siapa yang akan merhatiin? Karena dia sendiri nggak aware. Dia nggak aware nanti kalau dia siang apa yang lewat dia makan seperti itu. Dia lupa makan sayur, dia lupa makan buah kan begitu. Sampai kapan diingetin kayak gini ya Bu Dela? Oke deh, kita nggak usah pikirin dulu itu ya. Yang jelas ini kekhawatiran. Ada rasa khawatir aja udah bagus orang tua, bener deh. Ya. Yang keempat, nggak tahu harus gimana. Iya, bener. Semua start dari tidak tahu apa-apa. Ya. Yang kelima, prosesnya bakal panjang nggak sih? Itu kekhawatiran. Bahkan ada yang ngobrol sama saya kalau di ruang praktek. Udah, ini sampai kapan akan begini? Ya. Nah, terus yang terakhir kurang informasi yang mendukung. Mau nggak mau, kalau kita ini sebenarnya sudah nih diberikan satu diagnosa atas anak kita, cari yuk informasi yang banyak. Dan saya nggak tahu kenapa tadi Bu Dela kenapa sih pakai film orang di Inggris sana, karena mereka aware, mereka membuatkan film yang bisa mengedukasi kita seperti itu. Nggak masalah teman-teman mau nonton film dari manapun. Saya punya ada beberapa film yang cukup baik, teman-teman bisa belajar dan itu kisah nyata ya. Salah satunya ada dari New Zealand sama Australia. Nanti kapan-kapan saya share linknya, nonton bersama-sama di rumah ya, karena cukup panjang film itu, sekitar 1,5 jam ya. Tapi bagus banget. Oke. Apa kata ahli? Ya.
ahli mengatakan di sini, ya, rumah itu bisa menjadi tempat untuk intervensi. Apa itu intervensi? Ya, intervensi adalah tempat untuk kita memberikan satu treatment, satu perlakuan pada anak kita untuk memperbaiki perilakunya. Karena anak-anak ADHD kan tadi kita lihat itu gangguan perilaku sederet banyaknya. Gangguan atensi juga sederet banyaknya. Oleh karena itu, saya sendiri menyarankan rumah ini tempat yang paling pas sebenarnya untuk kita melakukan segala rangkaian terapi tadi. Ya, teman-teman, saya ngerti ketergantungan kita sama terapi tinggi banget. Ya. 1 minggu kita mesti datang paling tidak untuk terapi-terapi yang namanya okupasi, dulu ada sensori integrasi, sebelum itu belum kalau pakai keterlambatan bicara. Kebetulan saya pakai keterlambatan bicara. Bisa dibilang 1 minggu itu penuh dengan terapi, ya nggak sih? Tapi itu nggak pernah cukup loh. Karena anak kita butuh at least 8 jam untuk diterapi, untuk dilatih. Ya, anak-anak kalau udah gede udah nggak kepengen dengar kata terapi. Kayaknya udah jengah kupingnya dengar kata terapi. Ngelihat terapisnya aja udah kesel. Kalau anak saya udah kesel sama terapis itu biasanya terapis akan dia pukul gitu ya. Nah, bukan hanya itu, kadang dia ludahin lah, kadang ada macam-macam. Ya. Oleh karenanya kita perlu di sini kreatif memodifikasi treatment tadi sehingga mereka nggak merasa bahwa terapi itu adalah penyiksaan. Latihan itu adalah penyiksaan. Latihan itu perlu dia lakukan terus sepanjang usianya. Apa sih yang nggak belajar manusia ini di dalam hidup? Ya nggak teman-teman? Belajar itu kan never ending. Nikmati itu. Oke? Nah, oleh karenanya, kunci yang pertama ketika kita mendapatkan kondisi anak kita ADHD adalah menerima dulu. Kadang saya ngomong kayak gini kayak yang enak. Butuh waktu berapa lama sih untuk accept? Nah, kalau rasanya kita masih setengah hati, ya, datang pada ahli, datang pada psikolog. Untuk bisa kemudian di situ mengeluarkan penolakan, rasa menyesal kita, rasa salah kita, atau apapun itu. Keluarin dulu di situ. Dan saya menyarankan dua-duanya. Antara kita dengan pasangan kita. Ayah dan ibu. Harus datang kita berdua. Bahkan enak, Bu Dela kan psikolog gitu ya. Tentu lebih mudah. Enggak juga kalau anak sendiri mah. Tetap apa namanya orang tua mah. Datang berdua suami istri untuk datang kepada psikolog ya, dan juga datang pada dokter ya. Supaya apa? Supaya kedua-duanya mendapatkan sudut pandang tentang anak kita ini. Delalah kok anaknya laki. Ketika anak laki-laki, kebetulan psikolognya itu memberikan satu kalimat yang jitu menurut saya. Ya, karena kebetulan background saya adalah orang Sumatera. Orang Sumatera sendiri sangat mempercayakan anak itu dididik sama seorang ibu, kan begitu. Ya, harus ibu yang pegang anak sebagai orang rumah, katanya begitu. Tapi begitu saya ajak suami saya, psikolognya ngasih poin penting di sini. Bapak Ibu, terutama Bapak, ya, anaknya laki-laki. Betul, selama ini mungkin mamah itu lebih banyak memberikan satu perhatian dan kemudian bimbingan pada anaknya atau mengasuh. Tetapi untuk pembentukan karakter, untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih bisa gitu ya, mengikuti aturan, mengikuti misalnya konsistensi terhadap aturan. Ternyata peran ayah penting loh. Dan di situ saya melihat begitu ya bagaimana seorang pasangan kita gitu ya akhirnya tuh jadi bisa memahami. Jadi ini penting loh teman-teman, kita perlu kerjasama. Kita perlu kerjasama dalam hal ini. Susah kalau misalnya kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Terlebih kalau anak laki-laki dan kemudian impulsivity dan hyperactivity-nya begitu besar. Ya. Mungkin kalau misalnya ingat masa lalu, saya ingat gitu nggak perlu ikutan program diet karena bisa kurus sendiri tuh ngejar anak gitu ya. Sampai berat badan cuma 58 kilo. Karena apa? Mesti ngejar dia ke sana kemari. Itu mungkin berkahnya. Tetapi kalau kita lihat itu yang harus kita korbankan. Bukan korban. Aku nggak suka pakai kata korban sebenarnya. Tapi itu yang harus kita lakukan demi dia. Oke?
Nah, kita lihat setelah menerima apa yang perlu kita lakukan, menciptakan ketenangan. Perhatikan di sini, saya kasih contoh, ini kasus ya, ini adalah satu kisah nyata bagaimana seorang ibu akhirnya mengajarkan pada anaknya untuk tenang. Nah, untuk tenang, anak yang biasanya nervous, nggak bisa diem, itu memerlukan suasana tenang. Jadi pastikan rumah kita itu tempat yang kalau dia melihat itu akhirnya jadi gitu ya. Ya bisa sedikit lebih kalem, tenangkan hati. Di sini ada kata mindfulness ya, mentransfer ketenangan pada anak itu penting. Ya, kayak tadi mamanya Liam, aku ngerti mamanya Liam cemas. Aku ngerti mamanya Liam itu takut dia kena bahaya. Tetapi kalau kita ngomongnya kayak tadi tuh, wah, justru membuat anak akhirnya jadi lebih terstimulasi untuk bergerak atau berteriak begitu ya, atau melakukan gerakan-gerakan lebih cepat lagi seperti itu ya. Tetapkan tujuan dengan realistik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin anak tenang, lihat dulu nih, kita mau bikin dia tenang berapa menit. 1 menit, naikin jadi 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang langsung bisa seperti ini. Nah, ini dilatih, Mam, baru bisa begitu ya. Nah, yang kedua adalah kondisikan rutinitas. Ini salah satu bentuk penjadwalan yang saya buat, di mana ini ditempel. Kalau zaman saya dulu dipasangnya di papan tuh, kayak karton ya. Tapi kan sekarang teman-teman sudah punya yang modelnya di laptop bisa ditaruh begini ya. Nah, saya sih menyarankan lebih baik memang ditempel. Karena anak-anak ini lebih mudah untuk kemudian diingatkan ketika itu ditempel. Daripada kita ngomong terus kan. Ada kali kan kita ngomong terus ulang terus pasang teman-teman. Ya, buat anak-anak yang masih kecil pakai gambar. Tapi kalau buat yang sudah gede itu biasanya kita bisa menuliskan kata-katanya ya. Oke. Nah, seperti itu. Untuk jadwal nanti bisa saya bantu untuk nge-share contohnya ya ke teman-teman. Terus kemudian tuliskan ini bersama dengan mereka. Ayo, kakak begitu bangun kakak ngapain? Ya, habis misalnya bangun sholat, habis sholat ngapain kak? Mandi. Di kamar mandi ngapain aja? Ke toilet, buang air, sikat gigi, pakai baju, sisir rambut. Ini harus sequence-nya jelas ya teman-teman. Supaya apa? Supaya dia tidak bingung. Supaya dia nanti bisa mengatur perilakunya sesuai dengan pakem yang kita buat tadi. Seperti itu. Kayaknya kaku ya Budela kayak robot. Ya memang pembentukan perilaku seperti itu. Memang mulailah dengan sesuatu yang kecil dulu di rumah, ya, rutinitas ini. Nah, lanjutkan itu nanti ketika mereka ada di sekolah. Konsistensi harus. Artinya apa? Kalau Ananda mau kita ajak bangun pagi dan kita ajak mandi, kita juga mesti bangunnya pagi dan mandi. Ya, harus. Kalau kita mau ajak dia mandi pagi, ya kita juga mandinya pagi, begitu. Ya, oke, lanjut ya. Komunikasi yang jelas, ketangguhan orang tua terlihat di sini. Karena apa? Anak adik-adik nggak akan betah ngobrol lama. Ini udah keren banget dia bisa ngobrol kayak gini. Tahu nggak teman-teman kenapa mamahnya sengaja duduknya di sebelah kanan, di sebelahnya dia persis, ya, supaya dia belajar untuk atentif, belajar untuk memandang mamahnya pada saat bicara seperti itu. Dan dikasih kursi duduk, itu kakinya tuh dipegang kayak begitu bukan artinya nggak ada ininya tuh, nggak ada fungsinya ya. Dia mengikat tubuhnya sendiri supaya dia bisa atentif sama kita. Ada tekniknya ya, untuk ngobrol pun itu perlu dilatih. Adik-adik itu nggak terlalu, bukan nggak suka, siapapun nggak suka pasti dengar omelan, apalagi mereka. Pecah perhatiannya, mudah sekali akhirnya mereka nanti pergi dari kita ketika mereka itu nggak nyaman mendengarkan gerutuan, omelan, debat, apalagi teriakan. Itu anti banget mereka dengarnya. Ya. Oleh karenanya, kata-kata yang kita sampaikan itu sebaiknya memang jelas, ringkas, tegas. Misalnya kita mau minta dia gitu, kakak ke meja itu ambilin gelas bunda bawa ke sini. Ya. Kakak ke meja itu, ambil gelas bunda, bawa ke sini. Itu 1 kali perintah, 2 tugas. Ya, ambil gelas, bawa ke sini. Itu 2 perintah. Itu 1 contoh tuh. Ya.
Yang disebut dengan komunikasi yang jelas seperti itu. Bila perlu ditulis. Jadi kalau anak kita sudah bisa nulis, biasanya gini, oke, kamu coba tulis dulu biar nanti ingat. Misalnya kita minta dia nanti sampein kepada gurunya, ya, Ibu guru, ini ini tugas atau tugas saya yang kemarin ketinggalan, seperti itu. Nah, kita minta sama dia tuliskan untuk kemudian disampaikan kepada gurunya, seperti itu. Oke. Nah, ini satu contoh. Ini semua juga bisa dilatih ya lewat keterampilan percakapan anak. Temukan trigger. Seringkali kita kan dengar dia yang cari ulah, tapi teman-teman kalau kita perhatiin sebenarnya nggak selamanya dia yang memulai loh, ya. Kita sih bisa paling gampang itu ngecap bahwa dia yang menyebabkan keributan di dalam rumah. Tapi kalau kita amati, mungkin kalau kita punya CCTV gitu ya, itu ada hal-hal yang memang memancing mereka sehingga memunculkan distrak atau gangguan di rumah gitu ya. Mereka sendiri terdistraksi gitu terhadap gangguan-gangguan tadi. Bisa mungkin ada kucing lewat waktu dia belajar gitu ya, atau mungkin ada suara televisi, atau mungkin ada saudaranya sendiri yang juga usil. Nah, ini juga perlu kita perhatiin ya. Nah, dengan menemukan trigger-trigger seperti ini, kita bisa mengamankan dulu. Kalau misalnya kita mau ajak dia belajar begitu ya, kita amanin dulu. Jangan sampai di situ ada banyak hal-hal yang memancing dia untuk kemudian akhirnya jadi nggak fokus terhadap pelajarannya, seperti itu ya. Oke, tetaplah positif, jadilah orang tua yang positif. Jadi orang tua tangguh itu adalah orang yang bisa nih menularkan emosi positif pada anak. Sekesel-keselnya, lihat deh di sini ya, yang mana yang ADHD kira-kira nih, yang sama papanya atau yang sama mamahnya ya. Udah nggak terlalu kelihatan bedanya kan? Karena apa? Seluruh anggota keluarga menularkan perilaku positif. Seluruh anggota keluarga menggunakan pujian. Seluruh anggota keluarga memusatkan perhatian pada sesuatu yang ingin difokuskan. Jadi nggak ada yang kepecah. Ini adalah suasana di mana mereka sedang belajar nih, ya. Nah, boleh saja di sini kita menggunakan reward dan punishment. Tetapi dalam konsepnya, gunakan dulu pujian, gunakan perhatian, hargai dia, baru kalau udah betul-betul nggak bisa lagi gitu ya, dia itu diingatkan, baru kita menggunakan hukuman ya kalau dia melanggar aturan. Jadi hukuman itu bisa dikatakan sebagai treatment paling akhir. Contoh kalau kita privilege itu kayak apa? Khususkan kalau manggil dia. Misal kita punya si abang ya, misalnya kita panggil itu. Sayang abangku gitu, atau abangku sayang, pakai kata-kata seperti itu akan bantu dia untuk kemudian akhirnya atensi atentif terhadap dirinya dan penghargaan terhadap dirinya juga jadi lebih positif. Ya, ini anak ganteng, ya, sini anak ganteng, atau misalnya namanya Abi sayang sini nak. Itu mudah-mudahan loh teman-teman, insya Allah loh, ya, mereka itu akan lebih mau memperhatikan ketika mereka dihargai. Gitu ya, ketimbang kita panggil Abi gitu ya, Abi berhenti di situ, itu kayak tadi Liam gitu ya. Nah, maksud baik tetapi ketransfernya tidak positif karena emosi yang kita munculkan emosi yang negatif, seperti itu. Oke, time out boleh nggak sih Bu Del? Sebagai orang tua yang tangguh ya, kita perlu melihat dulu apa niatan kita melakukan time out. Time out ini kayak disetrap sebenarnya, itu kan ya. Nah, pada beberapa referensi, pada beberapa pengalaman, best practice, ini bagus untuk melatih emosi anak. Kalau dia udah nggak bisa diem banget ya teman-teman, bisa saja kita ambil dia, kita tarik dia, terus kita dudukkan ke satu kursi. Ini kebetulan dia udah paham maknanya time out. Jadi dia duduk sendiri, dia paling dongkol kayak gini. Tapi kan tidak ada kekerasan di situ. Yang lebih muncul di sini nantinya adalah perenungan. Jadi sebenarnya konsep tentang memberikan time out pada anak itu bisa bermakna positif. Kalau tadi melatih emosi, dia tadi habis marah, habis kesel, dia pukul adiknya, maka dia di sini akan ditenangkan, ya, ditenangkan. Yang kedua, tempat time out-nya sendiri juga adalah tempat yang benar-benar bisa dibilang itu bukan tempat yang gelap, terus kemudian ada tempat yang bikin dia juga jadi ngerasa dirinya tuh tersakiti. Tidak. Kursi aja kita sediain kok.
Ya. Nah, di sini biasanya konsepnya kita lihat umur berapa dia. 6 tahun biasanya 6 menit, 5 tahun 5 menit, 7 tahun 7 menit. Kalau dia udah gede bisa nggak di time out? Ada caranya. Misal dia dari tadi tuh main misalnya ya, oke, berhenti dulu main gadgetnya, itu time out. Selesaikan dulu PR-nya, baru nanti ini bisa kita beresin. Aku nggak mau, oke, kalau nggak mau no gadget, sama sekali juga kamu nggak berangkat kemana-mana, kamu nggak ikut, itu time out. Ya. Misalnya dia senang banget nih, misalnya jalan-jalan kemana begitu. Tapi karena kakak tadi nggak selesaiin, Bunda nggak bisa kasih dulu ya kak, kamu jalan-jalan ke situ, atau kamu nggak bisa dulu main gadgetmu. Salah satu yang bisa kita lakukan ya, ketika dia tidak bisa memenuhi komitmennya. Oke. Nah, saya akan tutup dengan satu kesimpulan dari apa yang saya berikan barusan, bahwa inti dari ketangguhan kita sebenarnya muncul karena kita mendapatkan keyakinan tentang cara melatih anak kita tadi. Jadi sebenarnya dengan kita menerampilkan diri kita, mengisi diri kita dengan kemampuan-kemampuan, jadi melatih diri kita dulu, baru kita melatih anak. Disitulah letaknya keyakinan atau ketangguhan itu muncul. Jadi ketangguhan bukan semata-mata karena kita punya power sebagai orang tua, enggak. Ya. Justru kalau kita lihat para ahli mengajak kita agar tangguh itu karena kita ini bisa menahan diri. Ya. Jadi sebenarnya anak kita ini punya kesulitan untuk mengontrol dirinya, oleh karenanya aset yang kita miliki adalah kesabaran. Mereka susah mengendalikan diri, maka kita yang perlu mempunyai pengendalian diri lebih tinggi dari mereka. Sing sabar. Yang kedua, jangan menyerah, karena apa? Mereka akan melihat kita sebagai contoh. Lihat mamahnya, lihat papahnya yang tak pernah menyerah untuk mengajarkan mereka. Itu akan membuat mereka juga akhirnya meningkatkan diri mereka setahap demi setahap. Saya nggak bisa menjanjikan kepada teman-teman bahwa peningkatannya itu akan gitu ya. Peningkatannya itu progresifnya itu luar biasa. Nggak juga sih. Pelan-pelan kok. Tapi ajak anak kita untuk tahu, kemarin kakak udah bisa nih, ya udah bisa duduk tenang 5 menit. Sekarang kita naikin yuk 6 menit. Kemarin kakak kan kalau belajar di depan kamera waktu Zoom, kakak dengerin guru kan? Nah, dengerin gurunya kalau Bunda lihat 2 menit. Sekarang kita tambahin yuk Kak jadi 3 menit. Nggak perlu naik 10 menit, 15 menit, terlalu jauh. Tapi ajak dia untuk mengukur dirinya sendiri. Sehingga mereka bisa memahami dan dipahami tentang diri. Lalu yang terakhir, pisahkan antara yang teman-teman lihat sebagai perilaku yang gitu ya. Ini anak kok susah banget, sulit sekali. Hati-hati dengan kata-kata, jaga kata-kata tadi, karena mereka pun sebenarnya tidak suka ya ketika mereka itu menjadi anak yang buruk. Mereka nggak suka dikatakan buruk. Oleh karenanya mereka berperilaku seperti itu, ingat bahwa mereka mempunyai keterbatasan untuk mengontrol. Kalau saja mereka punya daya kontrol, juga nggak pengen kok, jadi nggak bisa diam begitu. Mereka juga lelah kok, nggak bisa diem itu. Sehingga kalau teman-teman lihat, tiba mereka itu bisa, anak-anak tuh bisa tidur di mana aja loh. Saking udah kelelahan, ya, saking dia nggak tahu bahwa dia tuh harusnya sudah istirahat. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya akan kasih satu quotes ya buat kita semua. Bahwa hidup mendampingi anak ADHD itu seperti kita berjalan di eskalator tapi lawan arah. Eskalatornya naik, kita turun. Eskalator turun, kita naik. Kebayang kayak apa sulitnya. Ya. Tapi percaya teman-teman, kita akan sampai di sana meskipun dalam perjalanannya akan dirasakan kecapean, kelelahan. Tapi percayalah, terbayar kok ongkos capek kita itu setelah kita melihat ketika mereka sampai di tujuan, ya, walaupun mereka melawan arah seperti itu. Oke,
Itu mungkin materi dari saya kembalikan kepada moderator supaya kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol atau menjawab pertanyaan dari teman-teman orang tua. Silakan Mbak Susan. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Della, materi yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh sekali ya Bu Della, dan ini pasti relate banget dengan Bapak Ibu semua ya, karena mungkin mengalami atau memiliki pengalaman yang sama nih dengan Bu Della ya. Jadi lelah iya, sedih iya, pasti ya begitu ya Bu Della, tapi bahwa seperti yang tadi Bu Della sudah sampaikan, apa yang Bapak Ibu selama ini usahakan, apa yang Bapak Ibu selama ini terapkan untuk anak semua, pasti tidak akan ada yang sia-sia. Jadi nanti pasti akan terlihat hasilnya, begitu ya Bu Della ya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, tadi saya telah mengirimkan link di kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu semua bisa sambil mengisikan link untuk evaluasi acara webinar hari ini, seperti itu. Nah, kemudian nih Bu Della sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Jadi banyak juga nih pertanyaannya. Bisa langsung saya mulai saja ya, Bu Della, untuk pertanyaan yang pertama. Nah, di sini mirip-mirip nih pertanyaannya, dari ada Ibu Yesi, ada dari Ibu Ida, dan Ibu Francisca Seli, tapi saya gabungkan karena pertanyaannya mirip ya Bu Della ya. Jadi kurang lebihnya ini anak-anak mereka ini usianya 9 sampai 12 tahun ya kan, mirip. Nah, sedangkan untuk fase sekarang ini yang dialami, aduh ampun susah diatur, banyak membantah, dia dibilangin kok ya nggak mau denger. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih ya Bu Della untuk melatih kepatuhan anak-anak yang pada usia ini nih, yang lagi banget susah banget dibilangin nih supaya lebih bisa nurut. Nah, gimana sih ya cara untuk melatihnya seperti itu? Silakan Bu Della. Makasih Mbak Susan. Oke, teman-teman sekalian, sampai saat ini memang kalau kita lihat para ahli itu merumuskan ada 2 pilar intervensi yang bisa dikatakan tuh impactful atau berdampak ya. Yang pertama adalah memang farmakoterapi, jadi medikasi atau obat itu memang masih direkomendasi oleh para ahli gitu ya. Dan kebetulan saya juga termasuk yang menggunakan itu sejak didiagnosis AD hingga usia 12 tahun tuh Susan, kalau nggak salah ya. Anakku tuh masih di treatment dengan medikasi. Tidak semua memang anak disarankan oleh dokter atau disuggest oleh dokter untuk menggunakan obat. Tetapi derajat dari perilaku yang sulit tadi itu bisa diukur sebenarnya. Kita bisa lihat seberapa sanggup kita. Waktu itu dokter yang menangani anak saya itu nanya gitu, seberapa sulit sih anak ini ketika dia itu diajarin gitu ya. Nah, saya pribadi merasa bahwa masih bisa megang kalau saya gitu ya. Menurut saya, karena waktu TK tuh saya kekep gitu ya, jadi kayak seat belt begitu, dan saya ngerasa kayaknya saya masih bisa pegang dia. Tapi kan by the time umurnya makin gede nih, ya kan, badannya juga masih makin kuat. Nah setelah badannya makin kuat, saya lihat kok kayaknya di sini saya udah nggak kuat nih untuk bisa menghandle itu. Maka saya berkonsultasi sama dokter gitu ya, konsultasi sama dokter, dok, kayaknya aku nggak kuat ya dok ya, karena materi yang saya kasih, pelajaran yang saya kasih, terus pengajaran disiplin yang saya kasih jadinya sulit untuk saya transfer karena dia itu tidak tenang seperti itu. Nah, dokter akhirnya menyarankan memang menggunakan medikasi dalam hal ini gitu ya, karena modifikasi perilaku yang saya kasih atau treatment perilaku atau terapi perilaku yang saya kasih itu nggak terlalu berimpact pada anak ini. Berulang-ulang ngomong kok tetap badannya itu tidak bisa diatur gitu ya. Akhirnya dokter memberikan dosis tertentu gitu ya pada anak. Nah, saya kemudian setelah diberikan itu pun konsultasi yang saya lakukan sama dokter itu cukup intens. Waktu pertama kali dikasih saya dikasih dosis seminggu dulu nih. Nah, setelah seminggu saya laporkan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah mencatat peningkatan perilaku yang disruptif tadi. Seberapa banyak sih muncul perilaku yang nggak bisa diaturnya tadi. Saya menyarankan teman-teman punya satu checklist perilaku, dan kemudian
isi ya. Nah, nanti saya bisa mungkin kalau masih punya waktu kita tayangkan satu video tentang bagaimana orang tua di negara maju itu mereka biasanya memberikan checklist tadi dan bisa kita laporkan pada dokter. Ya, ketika itu sudah sangat meningkat, sudah sangat tinggi, biasanya dokter akan menimbang pemberian obat tadi berdasarkan perilaku tersebut. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah treatment terapi perilakunya. Saya menyarankan kita belajar yuk tentang terapi perilaku karena di situ ada apa ya? Ada formulanya gitu. Ada ketentuan-ketentuannya kalau kita mau memberikan satu pelajaran disiplin yang basisnya adalah terapi perilaku, Mam. Ya. Kita bisa belajar tentang itu. Mungkin one day nanti saya akan sampaikan ke Mbak Irin ya, khususnya untuk tadi tuh ya, behavior modification atau terapi perilaku pada anak. Itu mesti kita praktekin tuh ya. Sebenarnya kalau zamannya kayak saya dulu itu ikut dalam workshopnya, dalam kelasnya tuh anak kita dibawa, Mbak. Jadi kita nanti sama pelatihnya dikasih tahu gitu. Ibu ngomongnya kebanyakan. Contoh ya, dia akan bilang sama kita 10 kata satu kali ngomong, nggak boleh lebih. Kebayang 10 kata? Kayaknya itu kalau kita mesti batasin seperti itu kan susah ya. Ini udah banyak banget yang mau diomongin gitu kan. Tetapi dalam lain itu dikatakan nggak boleh lebih dari 10 kata misalnya begitu. Ya. Terus tone suara, nggak boleh shrinking, nggak boleh naik. Ada banyak ketentuannya untuk latihan itu. Ya, itu sih Mbak Susan. Jadi sebenarnya ada latihannya itu deh. Itu. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Diala untuk jawabannya. Saya lanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mama Jerel nih, Bu Diala. Mungkin tadi Bu Diala juga sudah menyampaikan sedikit banyak tentang ini, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Mama Jerel bertanya, gimana sih caranya Bu Diala untuk meningkatkan fokus konsentrasi anak ADHD? Nah, kira-kira bagaimana nih menentukan berapa menit konsentrasi anak usia ADHD, terkhusus anaknya beliau ini berusia 7 tahun saat ini, Bu Dela. Oke, Mama Jerel. Gini Mama Jerel, nanti Jerelnya dihitung dulu, yang dapetin itu berapa menit yang paling lama Jerel bisa tahan atensinya gitu loh, Mam. Jadi Mama catat dulu baseline atau kondisi Jerel saat ini. Kalau misalnya Mama mau dibantu, biasanya psikolog itu bisa bantu tuh Mam untuk menghitung rentang atensi tadi. Ya. Dan bagaimana caranya mempertahankan atensi? Ada beberapa terapi atensi yang Mama bisa lakuin kok, Mam. Ya, nanti kalau saya berpikir ke depan ini teman-teman butuh latihan-latihan keterampilan ya kayak tadi. Bagaimana caranya memberikan latihan atensi pada anak sebelum mulai pelajaran, gitu ya? Itu ada tuh. Ada yang bentuknya menenangkan dulu. Ada yang bentuknya adalah tadi ya, ada permainan tuh yang biasanya kita permainan atensi ya. Itu cukup banyak ya, cukup banyak kok bentuknya. Jadi saya berpikir one day perlu ada nih teman-teman mendapatkan itu ya caranya untuk terapi atensi. Kalau saya pribadi dulu terapi atensi si abang itu dia ditidurkan, jadi dia karena dari kecil saya udah gunakan teknik itu. Ditidurin tengkurap, tangannya dia ada di atas ini, terus satu lagi di samping badannya begitu ya. Terus dia diminta untuk menghitung 60 ya, 1 sampai 60. Itu kan 1 menit ya. 1 2 3 4 cuma begitu aja ya. Nah, setelah dia udah sampai ke 60 mulai pelajarannya seperti itu. Gitu sih Kak Susan. Iya. Baik, Bu Dela. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini menarik sekali, Bu Dela. Jadi kalau dari tadi adalah orang tua, nah sekarang ada ibu guru nih bertanya. Iya. Dari Ibu Tri Kurniasari Ramadan. Jadi beliau ini adalah seorang guru. Nah, jelas ya untuk seorang guru ini di mana satu kelas ini kondisinya banyak sekali murid. Jadi kan nggak mungkin ya untuk memperhatikan mungkin terkhusus satu persatu, terutama apabila ada anak yang memiliki gejala atau kurang lebih ciri-ciri ADHD. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana ya cara mengatasi anak yang ADHD seperti ini di tingkat sekolah dasar? Dan kemudian
untuk hubungannya dengan orang tua. Nah, Bu Tri ini bertanya, gimana ya caranya Bu Della untuk menggugah nih hati para orang tua agar bisa menerima kondisi anaknya? Karena kadang mungkin sudah jelas anaknya terlihat seperti ini, tapi mungkin mereka masih gengsi atau tidak mau mengakuinya. Seperti itu. Bagaimana Bu Della? Silakan. Oke, ya. Kelihatannya kasus yang terjadi pada Bu Tri, ini orang tuanya sendiri belum tahu ya, Bu Tri ya, bahwa anaknya itu sebenarnya mempunyai tanda-tanda berbeda, begitu ya. Artinya Bu Tri yang duluan mendeteksi nih, ya Bu Tri ya, mendeteksi anak ini ada hal yang nggak sama dengan teman-temannya, gitu ya Bu Tri ya. Oke, jadi belum ada diagnosa ya Bu Tri ya. Oke, nah kalau belum ada diagnosa Bu Tri, saya nanti mungkin Bu Ririn juga punya, ada checklist yang bisa diisi sama guru Bu Tri. Jadi Bu Tri ambil satu waktu, misalnya seminggu, 1 hari sampai ke 6 hari ini Bu Tri. Coba dilihat, 5 hari ya kita masuk ya biasanya ya. Nah Bu Tri lihat perilaku-perilaku yang muncul dari anak tersebut, Bu Tri catat. Jadi ada kuesioner buat orang tua, ada kuesioner buat guru, ada lembar observasi orang tua, ada lembar observasi guru. Harusnya orang tuanya juga ngisi Bu Tri. Nah, sehingga apa yang Bu Tri temukan sama yang orang temukan bisa disatuin. Tanpa data Bu Tri, biasanya orang tua tidak akan mudah menerima. Ya, jadi saya sarankan Bu Tri isi datanya. Ini loh, ya, bukti bahwa kami harus memberikan treatment khusus terhadap anak ibu dan bapak. Gitu Bu Tri. Ya. Nah, setelah itu Bu Tri, kita memang tak bisa langsung mendudukkan diagnosa, minta orang tuanya memeriksakan kepada ahli. Seperti itu, Bu. Ya, kalau ADHD sebaiknya dia datang kepada, kalau di luar negeri sama dokter anak aja udah bisa. Ya, tapi kalau di sini saran saya sih memang kepada dokter psikiater anak atau remaja atau di klinik tumbuh kembang, Bu Tri. Kalau umurnya masih umur-umur yang tumbuh kembang. Tapi kalau umurnya udah SD sebaiknya ke dokter psikiater anak atau remaja. Gitu, Bu Tri. Ya, oke. Lanjut Mbak Susan. Oke, ya baik. Semoga sudah cukup jelas untuk Ibu Tri ya. Saya lanjutkan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Hilma. Apakah ADHD dan ASD ini berhubungan satu sama lain ya Bu Della? Dan kemudian bagaimana penanganannya di rumah yang baik untuk usia balita? Silakan Ibu Della. Oke, balita ya. Balita, tapi belum ada pendudukan diagnosa ya. Nah, kalau ADHD dan ASD itu sebenarnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya kita perlu nanti dibantu oleh ahli untuk memastikan anak kita ada di mana. Ya. Ada kalanya memang kelihatannya gejalanya itu berpadu gitu ya, combine dia duanya, terlihat seperti muncul dua-duanya, ada di ASD dan ada di ADHD. Tetapi ayo deh sebaiknya ahli deh yang membantu kita untuk mendudukkan diagnosa ini, karena treatmentnya akan beda juga sih, Mam. Ya. Bagaimana pada anak-anak kita yang masih dini ya? Kalau pada anak yang masih bayi sampai usia 1 tahunan, 2 tahunan itu memang tak terlalu jelas kelihatan. Oleh karenanya saran saya untuk ADHD pendudukan lebih pas itu di 7 tahun onsetnya. Jadi nanti masih ragu, misalnya dokter di umur usia dini masih belum bisa mendudukkan diagnosa yang pasti, mungkin diberikan hanya PDD-NOS misalnya, atau speech delay, cek lagi yuk, nanti pada usia 7 tahun, mama, papa, ayah, bunda ngecek lagi anaknya. Ya, harus rajin-rajin mengecek. Ada tanggal-tanggal atau tahun-tahun kritikal yang perlu dicek ya, Mam. 7 tahun, 11 tahun, 14 tahun itu perlu diukur, direevaluasi anak kita. Ya, jadi jangan takut untuk memeriksakan kembali untuk melihat progres anak kita. Seperti itu. Itu sih Kak Susan. Oke, ya. Baik, Bu Della. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini dari ada ibu atau bapak nih, Ferry Jalasenastri. Jadi bisa nggak sih Bu Della diberikan contohnya nih kegiatan jadwal sehari-hari antara ibu bersama anaknya yang digunakan sebagai metode juga latihan fokus. Nah, contohnya apa saja nih Bu Della? Oke deh, latihan fokus ya. Sebentar, saya mesti nyari itu dalam bentuk sebenarnya video. Boleh nggak Bu Ferry? Kalau nunggu lagi tuh daftar lagi bisa. Ya, boleh Bu Ferry ya. Nanti saya share di situ ada cukup banyak video bagus, bentar ya.
Saya biasanya pakai ini untuk apa? Untuk latihan nih, bukan latihan ya, tapi untuk mengajarkan pada sebentar. Ini ada nih out of control, ini terapi. Ini dia nih. Ini ya, kalau kita mau main bareng sama mereka. Bentar ya. Ini kita masih punya waktu nggak sih, Kak? Masih ya? Kak Susan masih ada ya? Ya, masih ada kok Ibu Della. Nah, ini latihan fokus ya. Mama sama Papa mungkin bisa lihat. Kita bisa latihan nama. Okay, are you ready to play a game? Yeah. Okay, good. Here's what I want you to do. I want you to get in a little bit bigger circle. Okay, listen up. See, your eyes are right on me. I said listen up. I know you're paying attention because your eyes are on me. Your eyes are on me. So we're going to play the game, but before I do, I'd like to get to know your names. All right? And the way I'm going to learn your names is when I look at you, if you're looking at me, give me your name. Okay? Go. Nicholas. Jim. Jack. Linnea. Joe. Isabel. Okay, now that I have everyone's name, I want to ask you a question. Why are we in a circle? Who knows? So we can see each other? Yes, if you're in a circle, you can see each other. Why is that important? Yes, why is it? So we can play the game. Yes, if you can see each other and you can make eye contact, you can play the game. So we're going to play this game. It's a really simple game. It's called Silent Ball. Great, your eyes are on me. I know you're paying attention. You're not getting distracted by anything else around you. Okay? So in this game, it's really simple. If your eyes are on me, I will toss you the ball. You're going to try and catch the ball. Then you have to toss it to someone else who will try and catch the ball. Who knows why it's silent ball? Great. Why is it silent ball? Yes, so it's quiet and we can focus. And what do you think the goal of the game is? Yes, sir? To make sure everyone knows who they're throwing to because everyone's making eye contact. Yes, the game is about eye contact, to focus using eye contact. When you use eye contact, you're giving someone your undivided attention. It really helps you concentrate. My goal is to see if you can make 10 throws in a row without dropping the ball. Can you do that? Great. You're showing me a can-do attitude. You're saying maybe that's okay. Are you willing to give it a try? Yes, giving it a try is a wonderful thing to do. Okay, so my goal is 10. Do you think that's a can-do goal? Can you do 10 throws? Yeah. Awesome. So we're going to give it a whirl. You ready? Go. There's the eye contact. Perfect. There's 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, almost. It's no big deal. One of the things about games is they take practice. Shall we try again? Yeah. Your eye contact is perfect. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we'll try one more time. I have a plan. Sometimes when things aren't going right, you want to try a little bit of a plan. Let's take one step in, make it a little bit closer. Is that all right? Great. Good, your eyes are on me. Ready? Go. 3. Whoa, we keep trying. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Oops, I stepped on your foot. 6, 7, 8, 9, 10. We did it. Congratulations. Now we're going to do it a little different way. This is going to be a little harder. You're going to have to shift your eye contact. That is, you're going to have to look from one person to another because we are going to use how many balls? 2. Good, I knew you were paying attention. Your eyes were on me and you answered. 2. Can we do it with 2 balls? Yeah. Yes. All right? You're the maybe kind of guy. That's all right. As long as you're willing to try, that's still a can-do attitude. So, I'm going to suggest a plan. I want the little ball to stay with the grown-ups, the big ball to stay with the kids. Can you do that? Is that a good plan? Yes. Great. Okay, you ready? You've got the big ball. Jim, you've got the small ball.
All right, let's try again. Kids, you have to count to make sure that you make it to 10. We're going to count now, to make it to 10 as well. Okay, so we both have our goals. Ready, get set, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay, hold on, listen up. Good, when I say listen up, look what everyone did without even thinking about it. You made eye contact. So we're each at 4, right? We're almost there. Ready, go. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, stop. We only have one more to do. Your eyes are right on me. Yes! Good job. Give me 5, give me 5, give me 5. Nah, itu contohnya ya, Mama Ferry. Nah, itu salah satu bentuk melatih atensi mulai dari yang paling sederhana, akhirnya ditambah, ya, gitu. Oke, itu bisa dilakuin tuh kita sama anak-anak kita ya. Jadi kakak, adiknya gitu, terus kemudian juga bisa orang tua sama anak bisa bergabung dalam satu permainan tadi. Gitu sih Kak Susan. Iya, baik Bu Della. Mungkin kalau videonya ada linknya, nanti bisa di-share di kolom chat, atau nanti bisa juga di-share ke saya atau Bu Ririn ya. Nanti kami bantu untuk share ke grup parents. Boleh. Della. Ya, baik Bu Della, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Safira Ramadina. Nah, beliau bertanya, apakah anak dewasa yang memiliki gangguan ADHD ini bisa mandiri ya Bu Della? Kemudian, apa harus melakukan terapi seumur hidup? Kemudian, untuk yang tidak cocok untuk mengkonsumsi obat, bagaimana cara untuk membantu mereka? Silahkan Ibu Della. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ADHD dewasa, itu sebenarnya kan kita sudah melewati masa di mana kita melatih dia dari kanak-kanak, anak, sampai ke remaja. Nah, itu sih yang perlu kita lihat. Itu gunanya mengevaluasi. Jadi sebenarnya apa yang sekarang kita keluhkan, itu kita catat. Apa sih yang kita temukan di dalam kehidupannya anak kita tadi, walaupun dia sudah di usia dewasa, yang rasanya masih bisa dikatakan tuh bermasalah buat dia, ya. Jadi catat dulu. Kita nggak bisa bilang bahwa semua jadinya bermasalah, ya. Saya biasanya akan lebih telaten untuk lihat dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, apa sih sebenarnya problem yang utama pada anak kita. Satu contoh ya, pada anak dewasa nih. Dia punya kesulitan, saya nggak tahu nih umurnya berapa ya, Ananda ya. Kalau misalnya dia sekarang sedang dalam kondisi kuliah atau sedang dalam kondisi bekerja, sebenarnya kita perlu melakukan pengecekan itu dengan bertanya sama dia. Ya. Bagaimana pelajarannya, terus seperti apa begitu ya capaian-capaiannya. Dari situ baru bisa kita lihat. Kemudian mendapatkan feedback dari orang-orang terdekatnya itu juga penting. Saya biasanya akan nanya bagaimana pendapat teman-temannya tentang dia. Bila perlu juga kita mendapatkan review dari atasannya kalau dia udah bekerja ya, tapi memang atas izin dia karena dia sendiri udah punya harga diri. Dia nggak suka tuh kalau misalnya kita kepo tanya-tanya tentang dia ya. Nah, keterbukaan itu penting sama anak kita ya, apa yang menjadi kesulitan. Dan kepekaan itu penting karena di umuran segitu yang dia rasakan tuh sama dengan anak lain loh. Misal dia udah mulai ngelihat teman-temannya berpasangan. Dia udah ngelihat teman-temannya mungkin ada yang menikah. Tentu di dia sendiri dia kepengen dong, kapan dong di saya. Nah, bisa kita mulai dengan itu. Kita bisa mulai dengan isu-isu yang berhubungan sama kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Tapi memang teman-teman akan berbeda antara ADHD yang kita manage sejak kanak-kanak, artinya kita latih sejak kanak-kanak, sama yang kita baru mendapatkan, artinya kita baru mau terlibat di dalam melatih mereka itu setelah mereka dewasa. Beda. Ya, beda. Artinya ada PR yang mungkin harusnya diberesinnya atau diselesaikannya pada waktu dia masih sekolah dulu. Contoh ya, kalau yang saya dapatkan biasanya di mereka yang sudah berkuliah.
ternyata masih mempunyai problem perilaku seperti waktu mereka di SMP dulu atau di SD dulu. Kan artinya mesti diberesin dulu nih. Ya, perilaku-perilaku yang bisa dikatakan perilaku zaman itu sih. Kita mesti lihat kasusnya beda ya antara satu kasus dengan kasus lainnya begitu untuk ADHD dewasa. Ya. Oke. Baik, Bu Dela. Nih terkait dengan proses terapi dan juga pengobatan, Bu Inka bertanya nih, nah kira-kira berapa lama ya Bu Dela untuk terapi ini agar hasilnya sudah mulai terlihat? Oke deh. Betul. Nah, kalau tadi dikatakan terapi kan artinya kita jadi tergantung pada terapis seperti itu. Sementara yang mempercepat proses itu sebenarnya adalah ketika kita meneruskan itu di rumah gitu loh. Jadi saya biasanya suka curi-curi kalau terapi, suka nanya sama terapisnya, apa yang perlu saya kerjain di rumah sebagai PR. Nah, itu yang saya rasa membantu percepatan anak kita gitu loh. Ya. Kan kadang-kala gini ya, tapi terapinya tuh ditutup ruangannya jadi kita nggak bisa lihat. Iya. Tetapi sebenarnya materinya bisa kita minta gitu loh. Kita bisa minta sama terapisnya, apa ya yang bisa kami kerjakan di rumah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita browsing di internet itu cukup banyak. Yang saya lakukan tadi itu sebenarnya adalah saya dapatkan dari luar gitu. Jadi informasi itu udah banyak banget. Ya. Jadi ayo deh, kita justru di dalam komunitas ini yuk kita bertukar. Saya akan memberikan beberapa langkah-langkah menerapi atau melatih anak praktis. Saya nggak gunakan kata terapi lagi karena yang dibutuhkan anak kita kalau dia sudah lebih besar, dia nggak mau dengar kata terapi, kan? Dia lebih suka mendengar kata latihan. Nah, mungkin sudah perlu nih kalau anak kita udah mulai lebih gede, gunakan kata latihan, gunakan kata training, ya, gunakan kata misalnya coaching, gitu ya. Nah, itu mereka lebih happy daripada terapi, gitu sih. Nah, kalau soal obat tadi. Bagaimana kita tahu kapan kita harus stop? Saya terus terang tidak pernah dalam posisi memutuskan. Ya, jadi saya akan terus rutin dan kemudian saya komunikasikan perkembangan anak saya pada dokter. Satu contoh, apa yang membuat saya lepas waktu usia 12 tahun, anak saya nggak pakai lagi obat, ketika saya datang ke dokter, terus saya bilang sama dokter, Dok, alhamdulillah sampai sejauh ini guru-guru mengatakan dia sudah manageable, dia sudah bisa diatur di kelas, dan fokusnya juga membaik. Di situ dokter mengatakan, terus saya bilang, Dok, bisa nggak Dok dikurangin dosisnya? Saya iseng aja ya nanya gitu ya, karena bukan ekspertis saya juga gitu ya. Bisa nggak Dok dikurangin dosisnya? Terus dokternya itu tanpa saya duga, dokter mengatakan, ya sudah, dilepas saja, karena sebenarnya yang dikonsumsi sama anakmu sudah 1/16 dari dosis awal. Artinya kan dokter sebenarnya ketika kita membawa anak kita terus dia diobserv. Saya kebetulan juga dapat dokter yang P10 ya, mengobservasinya detil gitu ya. Sehingga ketika dia lihat udah membaik perilakunya, tanpa kita kemudian minta, dokter sudah mengurangi itu. Nah, itu gunanya ya kita berkomunikasi gitu sih, Mbak Susan. Ya, jadi bukan di kita keputusannya kalau saya. Ya betul, Bu Dela ya. Jadi menyesuaikan juga dengan masing-masing anak bisa berbeda ya satu dengan lainnya. Betul. Ya, kemudian masih terkait dengan terapi nih. Bagaimana pendapatnya Bu Dela? Nah, Bu Lucia nih tentang terapi alam atau membawa anak ADHD ke alam untuk mengurangi gejala ADHD itu sendiri. I see. Jadi lihat yang Pak Doktor atau PhD tadi ya, yang dia latih ke anak-anaknya. Mereka melakukannya di alam. Ya, jadi sebenarnya setting alam tidak silakan saja settingnya di alam. Tetapi melatih fokus, melatih atensi itu yang diutamakan di anak kita. Melatih perilakunya itu yang diutamakan pada anak kita. Saya terus terang nggak mau kejebak dalam quote-unquote ini cocoknya sekolah alam atau bukan. Enggak, bukan itu. Ya, yang dibutuhkan anak kita adalah satu kondisi yang terstruktur, instruksi yang jelas, ya. Terus kemudian memastikan bahwa anak kita memperhatikan. Perhatikan tadi si Pak Dokter tadi. Dia bilang, "Oke, kamu masih sama saya. Kalau kamu masih sama saya artinya mata kamu lihat saya." Kan begitu. Dimanapun settingnya, mau di rumah, mau di alam, yang penting itu, gitu. Oke, itu sih Kak Susan. Ya, baik Bu Dela, saya lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Mona Lestiani. Nah, jadi beliau ini
punya anak ADHD usia 8 tahun, laki-laki. Kondisinya adalah suaminya bekerja di luar kota. Kemudian waktu liburnya kurang lebih hanya 2 bulan sekali nih untuk bertemu dan berkumpul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya memaksimalkan peran ayah itu sendiri yang bisa diberikan untuk anak. Sedangkan tadi kan telah disampaikan bahwa memang peran ayah ini begitu penting gitu ya untuk mendampingi anak dengan ADHD walaupun tidak bisa hadir secara fisik seperti itu. Nah, untuk saat ini Bu Mona sudah menerapkan video call ya untuk metode komunikasinya. Tapi mungkin ada hal-hal lain untuk memaksimalkan peran ayah seperti apa Bu Dela? Oke. Nah, sebenarnya untuk latih atensi itu ada yang modelnya juga bisa menggunakan ini nih, kamera seperti ini ya. Jadi dengan distance gitu. Nah, mungkin kapan ada waktu si ayah diajak nonton yang tadi ya, Bunda ya, bagaimana kemudian caranya mendapatkan atensi anak. Jadi video call udah bagus itu, tapi yang penting adalah mungkin waktunya kita bikin jadinya tetap gitu loh. Misalnya anak kita akan masuk sekolahnya jam 7:15 gitu ya, atau 7:30, maka pastikan si ayah tuh video call-nya sebelum itu. Bisa saja latihan atensinya sama ayah, Mam. Gitu. Ya, latihan atensinya sama ayah. Jadi ayah bisa bilang, "Ayo, Kakak, latihan dulu atensi sama ayah." Atensi itu apa, Kak? Perhatikan dulu mata ayah di sini ya. Nah, bentuk-bentuk latihannya bisa kayak tadi. Kan nggak bisa melempar bola. Iya, nggak usah lempar bola. Ada cara yang lain. Contoh, kalau papa bilang 1, kamu ketok gelasnya 1 kali. Kalau papa bilang 2, kamu ketok gelas 2 kali. Kalau misalnya gitu ya, papa bilang 3, kamu 3 kali. Nah, terus nanti papa bisa kombinasiin. 1, 3, 4 gitu kan. 1, terus itu atensi. Ya, jadi sebenarnya udah ada nih, ya, udah ada keinginan ayah untuk terlibat, tinggal kita buatkan bentuk latihannya, gitu sih, Mbak Susan. Nggak harus terapis melakukan itu, bener deh, it's fun ketika semua anggota keluarga bisa terlibat tuh enak banget gitu, ya, gitu sih. Oke, iya, baik. Terima kasih Bu Dela. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini saya mau coba kita dua arah ya Bu Dela untuk langsung bertanya. Untuk Ibu Anis masih bergabung kah Ibu Anis? Di sini tadi pertanyaannya terkait dengan perilaku ini ya, berbicara usia 7,5 tahun. Masih ada Ibu Anis? Hai Bu Anis. Bisa tanya langsung, silakan ke Bu Dela. Bu Anis? Apa sudah tidak ada ya? Oke, kalau Bu Anis tidak ada, ini ada pertanyaan yang mirip dari Ibu Novi Apriani. Nah, kalau Ibu Novi mungkin masih ada di Zoom ini. Hai Bu Nov. Bisa menyampaikan pertanyaannya langsung? Masih. Oh ya ada. Silakan Ibu Novi, ini mirip-mirip sama Bu Anis. Nah, mungkin bisa Bu Novi yang mewakili. Gimana? Silakan Bu Novi disampaikan pertanyaannya. Iya. Saya pindah dulu ya. Anak saya tadi masuk. Pengen ikutan kali dia. Perkenalkan, saya Ibu Novi. Kami tinggal di Jogja. Terus anak saya usianya 13 tahun. Saat ini terdiagnosa ADHD sejak usia 7 tahun. Kemudian selama SD dia menggunakan shadow karena uncontrol gitu. Tapi sejak SMP ini tidak, cuma problemnya begitu pandemi online dia gampang sekali distract. Terus dia menggunakan methylphenidate sejak kecil. Kemudian karena berat badannya obes ya, 82 kilo, jadi dosis obatnya menyesuaikan berat badannya, sehingga dosisnya bisa 2-4 tablet tergantung checklist yang tadi Ibu sampaikan. Problemnya adalah dia semakin remaja dia suka berbicara sendiri. Tapi kalau kami menyimak, topik yang dia sampaikan itu adalah topik tentang yang dia suka. Dia kan suka membaca buku ensiklopedia terkait dengan zoologi, animal, dinosaurus. Jadi termasuk video-videonya, dan dia itu mengoceh in English gitu. Cuma lingkungannya itu kadang
nggak paham sehingga kadang di sekolah sering dibully. Oke. Tapi respon sekolah dan guru itu sangat bagus memfasilitasi. Cuma apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua supaya itu bisa diminimalisir. Cuma saya melihat dia sangat enjoy pada saat dia berbicara sendiri. Oke. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, nah ini sebenarnya jadi perhatian saya di usia anak-anak 9 sampai 12 tahun. Percakapannya kan semestinya bisa dilatih anak sejak dini, ya. Tetapi menjadi kritikal ketika mulai usia 9 sampai 12. Mengapa demikian? Karena di usia ini anak-anak kan udah mulai berkumpul sesama teman ngegeng nih. Ya. Dia akan masuk di dalam kelompok dan diterima kelompok kalau nyambung, kan gitu. Nah, yang membuat temennya itu lelah, nggak ngajak dia karena dia kalau ngomong tuh ngomong maunya dia sendiri, karakternya, topiknya. Itu ya Mbak. Sehingga yang kita perlu latihkan pada Ananda adalah itu tadi tuh, mempertahankan percakapan meskipun itu bukan topik yang dia suka. Demi apa? Demi dia mendapatkan teman. Demi dia diterima oleh temannya. Oleh karenanya Mbak, biasanya latihan seperti ini kita mesti kompak-kompakan sama temennya nih. Jadi kita beri satu motivasi sama temennya. Kalau kamu bisa ngajak dia untuk ngobrol, ya artinya menerima dia di dalam kelompok, dia juga dikasih apresiasi. Saya biasanya bikin kondisi kayak gini di sekolah-sekolah inklusi Mbak. Kalau di sekolah inklusi, teman-temannya tuh relatif lebih mau gitu diberikan satu tugas seperti itu. Nah, dan itu masuk di dalam program yang namanya IEP-nya, jadi Individual Education Plan. Jadi guru pun nanti akan mengondisikan dia misalnya kerja kelompok bertiga sama teman-teman yang memang lebih open. Ya. Dan menarik ya Mbak Nov, yang tahan begitu tuh anak perempuan. Ya kan ya? Nah, jadi anak kita laki, tetapi yang ini malah anak perempuan tuh yang lebih tahan untuk melatih. Jadi temennya kalau udah mulai, dia nggak nyambung ngomongnya, aku nggak mau jawab karena kamu ngomongnya nggak nyambung. Aku nanya apa tadi, gitu. Jadi ada feedback langsung yang diberikan oleh teman. Kalau kamu ngomongnya nggak nyambung, aku gete, nggak mau teman, gitu. Akhirnya dia jadi kembali lagi ke konteks, gitu Mbak Novi. Praktek-praktek percakapan. Nanti kalau Mbak Novi mau step-stepnya, saya juga bisa kirimkan ya tentang terapi percakapan itu. Gitu. Di rumah juga kondisinya Mbak Novi ya. Kalau ngomong misalnya dia pakai bahasa Inggris. Kalau saya dulu ingat banget kita bilang, oke, ngomongnya aku nggak ngerti, coba pakai SPOK. Ya, SPOK. Saya mau apa? Nah, jadi begitu. Ya. Kenapa dia ngomong sendiri? Karena tadi nggak ada konteks. Orang tidak merespon, dia pun tidak memberikan satu tanggapan yang diharapkan orang. Begitu, Mbak. Ya. Oke. Atur nuhun. Ya, sama-sama. Mbak, buat latihan apakah dia sudah oke apa belum? Dia harus 3 kali TikTok ya, Mbak? Yang Maksudnya? ngomong 3 kali. Misalnya gini, nama Ananda siapa nih? Zafa. Tadi Zafa dari mana? Aku dari toilet. Oh, di toilet. Kamu ngapain? Nah, gitu ya. Atau Zafa dari mana? Saya habis ke restoran. Makan apa? Makan ayam. Ayamnya diapain, Zafa? Dipanggang. Oh, panggang. Nah, gitu. Jadi 3 kali TikTok. Nanti gantian. Sekarang gantian Zafa tanya sama Tante Dela. Misalnya gitu ya. Tante Dela tadi makan apa? Aku makan gurame. Guramenya diapain? 3 kali, Mbak. Itu baru disebut dia tuh bisa memaintain percakapan gitu. Oke? Asik kok Mbak Nov, nanti kalau dia nanti kapan-kapan kalau ada si Zafanya kita bisa latihan ya. Ya, kapan-kapan deh kalau ada sessionnya enak kita bikin latihan percakapan seru. Itu ya. Oke, Mbak. Oke, iya, semoga cukup menjawab nih ya Bu Novi dan juga mewakili katanya Bu Dela untuk beberapa moms lainnya di sini. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir di sini, Bu Siska Aryani, apa masih ada Bu Siska? Ini pertanyaannya juga menarik tentang diet nih. Ya, mohon maaf ini off cam soalnya itu
Oke. Oh ya, tidak apa-apa Bu Siska, nggak apa-apa. Oke. Kan silahkan Silakan, disampaikan Mam. pertanyaannya langsung Bu Siska. Ibu Della izin bertanya ya. Itu kan saya sempat kemarin itu kan ke psikolog itu tanya, katanya untuk anak ADHD itu kan punya diet gitu, harus diet ya Bu ya. Oh gitu Ya, ya. katanya itu dikhususkan itu anaknya itu harus diet yang mengandung glukosa, terus kemudian tepung dan juga yang mengandung pengawet gitu. Nah, sedangkan anak saya itu yang dietnya tuh yang semuanya disuka gitu, kayak susu gitu kan. Dia harus minum susu soya gitu. Terus kemudian dia enggak boleh makan yang tepung-tepung, sedangkan dia suka dengan pisang goreng. Kan saya agak bingung. Iya, betul. Ya. Oke. Terus gimana ini untuk supaya anaknya bisa menu yang supaya dia masih mengandung gizi gitu ya. Oke, Bu Siska datangnya ke psikolog ya, bukan ke dokter ya untuk diet tadi. Ya, karena kemarin tuh itu Bu, ya ada cerita itu kemarin anak saya itu trauma gitu. I see. Oke. Nah, artinya kalau kita kan punya area-areanya masing-masing ya Bu Sis. Ya. Kalau kita di psikologi memang lebih fokus kepada tadi kondisi pemfungsian psikologisnya. Jadi emosi, perilaku seperti itu. Kemampuan berpikirnya ya, seberapa dia bisa memfungsikan kemampuan berpikirnya untuk dia belajar dan sebagainya. Itu mungkin ranahnya psikolog. Tapi kalau diet, saran saya Bu Siska tanya langsung sama dokter ya Bu Siska. Karena sebenarnya bukan itu masalahnya gitu ya. Mereka hiperaktif, iya mungkin bisa sedikit mengurangi kalau dia nggak terlalu banyak makan gula, terutama sebelum tidur seperti itu ya. Tapi saya nih pribadi nih Bu Siska, kalau ini sebagai orang tua, anak saya juga senang makan enak, kayak tadi ice cream, masa dia nggak nyobain kan gitu ya Bu Sis ya. Iya betul. Nah kalau anak saya bilang begini, oke, kamu akan dapat ice cream tapi kamu berenang dulu 10 kali bolak-balik. Nah, benar. Jadi karena dokter saya juga gitu, kamu tak perlu diet, tetapi kamu rajin dong untuk melatih anakmu fisik ya. Jadi olahraga itu penting supaya dia tak tertimbun gitu loh, Bu Sisa. Jadi mereka berpotensi tuh untuk menjadi tadi ya overweight gitu ya, obesity seperti yang tadi disampaikan sama teman-teman lainnya begitu ya. Ada. Sampai sekarang nih Bu Sis, saya sendiri kan melihat dia masih sangat suka makanan roti lah, mie gitu. Makanya saya bilang, oke, hari ini treadmill-nya udah berapa? Gitu ya. Treadmill itu termasuk bagus. Berenang, tenis, atau apapun itu. Jadi pastiin ada ini ya, ada Bu Siska? Ada gerakan-gerakan yang membuat dia jadinya bisa ngeregulasi makanan-makanan yang masuk tadi. Menurut saya sih gitu aja Bu Sis, kalau aku mah. Ya. Kayak olahraga apa gitu ya, main sepeda gitu-gitu ya Bu ya. Tapi kalau bisa tuh gitu ya. Iya, kalau bisa yang ada jadwalnya ya Bu Sis ya. Oh gitu. Jadi dia harus ada pendampingnya gitu ya Bu ya. Bisa. Awalnya begitu. Jadi kalau dia udah lebih gede, ini umur berapa Bu Sis? Ini 5 tahun 3 bulan. 5 tahun. Ya kalau 5 tahun tuh mungkin dia masih suka tuh yang kali ya, yang fun. Yang penting dia nggak tahu suka renang nggak? Nah ini mau dijadwalkan renang gitu, tapi ini masih suka, ini lagi suka-sukanya main sepeda yang itu kan harus dicopot gitu ya, rodanya itu harus dicopot. Pinter dia kalau udah bisa roda 2 bagus tuh, dia bisa mungkin keliling berapa kali gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau menurut saya karena nggak pernah saya temukan gitu ya penelitian yang memang betul-betul signifikan mengatakan mereka harus diet itu gitu. Kecuali tadi ya, kalau dia hyperactivity-nya sebelum bobo jangan makan gula-gula dulu gitu ya, supaya lebih tenang mungkin di situ. Halo sayang, siapa itu anaknya Bu Indrans? Halo, hai. Nah kan dia atentif. Lagi apa nak? Pengen dengar? Siapa namanya? Namanya siapa? W-I-N-D-A-N. Waduh, W-I-N-D-A-N, Windan ya? Iya. Win, lihat mata Tante Della dong. Tuh lihat. Keren. Kalau ngelihat mata aku, kamu gantengnya kelihatan tahu. Duduknya bener, duduk sama aku. Nanti kapan-kapan di situ ya Win, kita main bareng ya Win. Kelas berapa sih Win? Kelas berapa? Kelas berapa nak? 3.
Kelas 3, lihat aku dong, mukanya nggak kelihatan ya aku. Oh, sini. Mana? Ibu jangan aku. Apa nak? Aku nggak kedengeran, Tante Dela diulang dong ngomongannya nak. Diulang diajak ngomong. Ayo dong. Tadi Windan ngomong apa sih Win? Bila tadi bicara apa? Duduk sini. Tadi apa sayang? Terangin ke Sini. aku dong. Iya. Si Bila bicara apa? Iya, anak pintar. Lupa. Tadi apa tadi? Oh gitu. Kamu sukanya apa Win? Suka main bola nggak Win? Enggak. Enggak, sukanya apa dong? Renah. Oh, renang. Widih, udah bisa gaya apa Windan? Iya bebas. Pokoknya semuanya. Semuanya. Keren banget udah bisa semuanya. Aku nggak bisa gaya kupu-kupu Win. Kamu bisa nggak? Bisa. Belum bisa. Kalau gaya dada udah bisa belum? Udah, pasti udah bisa. Gaya bebas sama gaya dada enakan mana? Dua-duanya, semuanya pokoknya enak. Keren banget ah. Cakep ah. Lihat. Bisa jadi perenang ini nanti. Ya. Thank you ya Windan sudah join ya. Iya. Terima kasih ya Windan. Iya, Bu. Oke deh. Salam ya nanti sama adek. Punya adek nggak Windan? Enggak. Nggak punya. Kakak? Satu sadar. Sendiri. Bu, jaya. Iya. Namanya anak tunggal kalau sendiri Win. Apa namanya? Anak tunggal. Anak apa namanya kan? Tunggal. Oke, good. Oke. Makasih ya Windan. Perhatikan Tante Dela dulu sebelum say hi. Dadah. Makasih. Iya. Gitu ya Mbak. Satu contoh itu yang tadi kita sebut maintain percakapan, walaupun dia rasanya itu belum dibiasain tuh Mbak Indren. Nanti lama-kelamaan ya, nah, dia akan lebih, Mbak bisa ukur tuh, oh dia mulai tahan. Tuh tadi dia mulai enjoy kan, mau balik lagi ke kamera, aku tahu itu. Iya Bu. Kalau dia udah nikmatin proses latihan Mbak, biasanya dia nggak akan mau pergi dari situ. Dia suka, dia akan pengen diulang-ulang gitu ya, untuk latihan gitu ya. Oke? Iya. Ya, Mbak Susan ya. Terima kasih loh Windan, jadi ada praktek sedikit ya. Iya betul. Terima kasih nih Bu Dela. Terima Luar biasa kasih. sekali ya. Ada live practicing ya. Iya, Ganteng baik. banyak banget Ya, banyak yang ganteng ya Kak Susan ya. Iya dong, ganteng, cantik, dan semua di sini juga luar biasa. Halo. Ya baik, mungkin tadi pertanyaan dari Bu Siska itu adalah pertanyaan terakhir Bu Dela, tapi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi ya karena terbatasnya waktu, jadi kami juga mohon maaf untuk Bapak Ibu semua, tidak bisa kami sampaikan dan tidak bisa kami jawab semua pertanyaan.